Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandra Rahayu. Saya dari kelas TI 3B. Di sini saya akan mempresentasikan jenis algoritma penjadwalan CPU. Nah, materi yang akan dibahas ada tiga, yaitu yang pertama first come first serve atau FCFS, yang kedua shortest job first scheduler SJF, dan yang ketiga konsep besar. Nah, yang akan kita bahas di sini yang pertama adalah first come first serve atau FCFS. Pada skema penjadwalan first come first serve ini, proses yang meminta jatah waktu CPU pertama kali akan dialokasikan ke CPU pertama kali dan akan dilayani pertama kali pula. Algoritma FCFS termasuk non-primitif. Disebut sebagai non-primitif karena pada saat CPU dialokasikan pada suatu proses, maka proses tersebut tetap akan diteruskan memakai CPU sehingga habis sampai proses tersebut melepaskannya, yaitu jika proses tersebut berhenti atau meminta input-output. Ini adalah contohnya. Proses yang dinamakan P1 yang membutuhkan waktu penyelesaian yang berjumlah 8. Karena FCFS ini melakukan proses menurut kapan proses itu datang atau yang kita bisa katakan sebagai proses antrian, maka proses selanjutnya akan dikerjakan setelah proses yang berada di depannya selesai untuk dikerjakan. Tadi proses P1 selesai dikerjakan di 8, sementara itu ada P2, P3, dan P4 yang sedang menunggu untuk dikerjakan selanjutnya. Ketika P1 selesai dikerjakan di 8, maka akan dilanjutkan dengan pengerjaan P2 yang memiliki waktu pekerjaan sebesar 7. Sehingga proses P2 akan dikerjakan pada posisi 15. P1 dan P2 sudah selesai pengerjaannya, tinggal menunggu pekerjaan daripada P3 dan P4, dan begitu pun selanjutnya sampai P4 selesai untuk diproses. FCFS adalah proses tidak mengizinkan sebuah penyelaan dari segi apapun, walaupun proses yang menunggu memiliki prioritas yang lebih tinggi. Hal kedua yang dilakukan untuk menghitung average waiting time, yaitu dengan menghitung beberapa lama waktu tunggu yang dihasilkan oleh proses tersebut. Untuk menghitung dapat dieksekusi dengan cara mengurangkan waktu eksekusi dengan waktu datang. Terdapat dua buah tabel, yaitu proses dengan waiting time. Proses P1, P2, P3, P4. Waiting time-nya kok 0 dikurang 0 sama dengan 0, 8 dikurang 2 sama dengan 6, 15 dikurang 7 sama dengan 8, 25 dikurang 11 sama dengan 14, jadi totalnya 28. Jadi lama waktu untuk dari keseluruhan proses tersebut berjumlah 28. Hal ketiga dan juga hal yang harus dilakukan yaitu menghitung average waiting time dari semua proses tersebut, yaitu dengan cara membagi 28 dibagi 4 sama dengan 7 meter per sekon. Baik, itu penjelasan kedua, shortest job first scheduler atau SJF. Pada penjadwalan SJF, proses yang memiliki CPU burst paling kecil dilayani terlebih dahulu. Terdapat dua skema. Yang pertama itu non-primitif. Apabila CPU diberikan pada proses, maka proses tersebut tidak bisa ditunda sehingga CPU burst selesai. Kedua, primitif, yaitu apabila proses baru datang dengan panjang CPU burst lebih pendek dari sisa waktu proses yang pada saat proses tersebut sedang dieksekusi, maka proses baru datang dengan panjang CPU burst lebih pendek didahulukan. Skema ini disebut dengan Short Remaining Time First atau SRTF. SJF adalah algoritma penjadwalan yang optimal dengan rata-rata waktu tunggu yang minimal. Waktu yang memiliki CPU burst paling kecil dilayani terlebih dahulu. Masih dengan tabel yang sama. Hal yang pertama dilakukan sama seperti yang nomor 1, yaitu membuat Gantt chart yang di bawah tabel itu. Awalnya ketika CPU tidak melakukan aktivitas apapun alias lagi nganggur, datang sebuah proses yang bernama P1 untuk proses, yaitu pada titik 0. Pada saat itu P1 membutuhkan waktu proses sejumlah 8, namun baru berjalan sejumlah 2, tiba-tiba tidak akan diizinkan oleh CPU karena dalam SJF tidak diizinkan sebuah penyelaan. Proses yang sudah diproses akan dikerjakan sehingga selesai. Maka dengan itu,
P1 akan diproses sampai selesai pada titik 8. Pada titik 8 sudah terlihat bahwa P2 dan P3 sedang menunggu untuk diproses. Pada saat ini CPU kembali mengecek jumlah waktu tunggu dari kedua proses tersebut dan dapat dilihat bahwa P2 memiliki waktu pengerjaan lebih sedikit dibandingkan P3. Maka P2 lah yang dikerjakan terlebih dahulu. Begitu seterusnya setiap CPU penyelesaian proses. Dia akan melakukan pengecekan dari waktu tunggu proses yang sedang menunggu. Yang terkecil akan diproses lebih awal. Terdapat sebuah tabel proses dan waiting time. P1 0 dikurang 0 sama dengan 0, P2 8 dikurang 2 sama dengan 6, P3 21 dikurang 7 sama dengan 14, P4 15 dikurang 11 sama dengan 4, total 24. Hal terakhir dan hal ketiga harus dilakukan yaitu menghitung average waiting time dari semua proses tersebut dengan cara membagi 24 dibagi 4 sama dengan 6 meter per sekon. Yang ketiga yaitu siklus CPU input-output burst. Sistem multiprogramming diperlukan untuk memaksimalkan utilitas CPU. Ketika proses dijalankan, ada siklus eksekusi CPU dan menunggu input-output yang disebut dengan siklus CPU input-output burst. Eksekusi proses dimulai dengan CPU burst dan dilanjutkan dengan input-output burst, diikuti CPU burst lain, kemudian input-output burst lain, dan seterusnya. Ketika satu proses dieksekusi, maka akan ada banyak CPU burst pendek, ada sedikit CPU burst yang panjang. Program yang input-output bound biasanya sangat pendek CPU burst-nya. Program yang CPU burst yang memungkinkan CPU burst-nya sangat lama. Oleh karena itu, sangat penting pemilihan algoritma penjadwalan CPU. Demikianlah penjelasan dari saya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.